Halo teman-teman kartu kehidupan, apa kabarnya kalian semua di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, jasmani rohani, bahagia selalu, sukses selalu, dan yang terpenting selalu dalam naungan Tuhan semesta alam. Oke, dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih bersama saya Rangga di kartu kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang tema ya, seperti biasa, tema pilih 3 kartu seperti itu. Kemudian untuk temanya sendiri itu judul dari tema yang kita akan bahas adalah pembaruan apa nih yang akan terjadi di dalam kehidupanmu gitu ya. Jadi pembaruan apa nih yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, oke? Saya sambil shuffle kartunya ya. Nanti pilih 3 kartu. eh, ada pembaruan apa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu gitu ya. Teman-teman, untuk pembacaan sendiri ini kan jenisnya general reading ya, jadi bisa sesuai, tidak sesuai, sedikit sesuai, atau sedikit tidak sesuai, atau mayoritas sesuai, atau sama sekali tidak sesuai gitu loh. Bisa juga terbolak-balik atau vice versa. Jadi eh, ambillah apa ya istilahnya sikap untuk kita menyikapinya gitu ya. Nah, ambil sisi positifnya, kemudian dibuang sisi negatifnya, seperti itu. Untuk teman-teman mungkin yang ingin private reading, itu ada di link apa namanya untuk Instagram di deskripsinya kartu kehidupan ya, di video ini ada linknya, atau di link deskripsi di ininya apa namanya channelnya gitu ya. Langsung aja nanti DM ke situ ya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Temanya itu pembaruan apa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu gitu. Oke, pilih 3 kartu ya. Ini habis kita shuffle, kita buka aja. Nah, pas banget tuh ada transformation kartu pertama, kemudian ada navigating, kemudian apa nih, far away ya. Di pause dulu biar mungkin nanti terfokus ya untuk memilihnya di mana nih intuisi kalian berada gitu ya. Sorry, itu kayaknya agak silau yang ini yang satu. Nah, kalian bisa pilih nanti mungkin yang mana nih yang kayaknya agak sesuai nih untuk kalian gitu ya. Kartu pertama, kedua, atau ketiga gitu. Pembaruan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian nih, oke? File 2, atau file 3 ya. Difokuskan sesuai intuisi kalian, mana yang sesuai, 1 atau 2 atau 3, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan baca satu-satu seperti itu. Oke, kalau sudah langsung aja kita mulai ya. Kartu yang 2 ini kita kesampingkan ya. Hal baru apa nih yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian? Nah, judulnya aja udah transformation nih, ya kan? Pembaruan gitu loh. Kefleksibilitasan gitu loh. Terus kemudian juga menyesuaikan dengan keadaan seperti itu ya. Pembaruan yang akan terjadi adalah banyak hal nih gitu. Kalau untuk yang umumnya mungkin bisa jadi itu lebih ke apa ya? Lebih ke tentang karir kah gitu loh, atau percintaan kalian kah gitu, tentang apa nih untuk transformationnya gitu ya. Hal baru tadi di dalam kehidupan kalian bisa dalam mungkin segala aspek ya, bisa terjadi gitu ya. Bisa jadi tentang percintaan kalian gitu, bisa jadi tentang karir kalian, mungkin hubungan keluarga gitu ya, hubungan apa nih misalnya relasi kerja, bisnis, seperti itu ya. Kartunya aja sudah jelas ini transformation, perubahan ke atas seperti burung yang terbang dan semangat gitu ya. Saya ambil shuffle juga ya. Jadi dalam diri kalian ini udah jelas bakal ada transformasi, pembaruan. Akan ada suatu pembaruan sesuai dengan temanya tadi ya. Jadi pembaruan dalam hal apa nih? Nah, coba kita lihat kartu dari pendukungnya ya, seperti itu ya. Jadi lebih ke refresh ke kehidupan sih kalau yang saya lihat secara global, atau ke
apa namanya, umumnya seperti itu, tapi coba kita lihat kartu pendukungnya ya. Pembaruan dalam hal apa sih nih gitu loh. Yang akan terjadi di hidup kalian nih, apa sisi apa nih gitu loh. Ya, ada Devil. Kemudian ada ini The Fool. Ada lagi Chariot. Six of Swords. Nah, kalau yang saya lihat di kehidupan kalian, nah ini ya untuk kartu yang pertama, untuk pembaruannya sendiri itu lebih ke arah mungkin apa ya, masa depan kalian nih, bisa jadi karir kalian ya gitu ya, kalau yang saya rasakan mungkin ya, setelah ada kartu-kartu pendukungnya. Nah, karir kalian nih akan mungkin meroket, melonjak tinggi. Nah, dihitung apa, diikuti mungkin dengan hal-hal lain secara globalnya untuk pilihan yang pertama seperti itu ya. Tapi apa yang harus kita perhatikan nih dari adanya pembaruan itu, ya kan? Ada apa nih dari pembaruan tadi di kehidupan kita gitu ya? Bisa jadi dari karir kalian nih. Kalau yang saya tangkap sih lebih ke karir ya, atau ke perkembangan mungkin ya, sisi kalian dalam mencari keuangan gitu ya. Kayak karir kan untuk pangkat kita di kantor, tapi kan ujung-ujungnya duit juga ya untuk mencari kita apa namanya, mencari penghasilan gitu ya. Jadi lebih ke situ ya. Kalau mungkin yang nggak kerja ya buat usaha, sisi usaha kalian nih. Kalau yang saya baca dari kartunya ya, yang saya rasakan. Soalnya tadi kalau untuk kartu pertama aja udah jelas kan, transformation, pembaruan apa nih yang akan kalian rasakan gitu. Nah, ini udah jelas ada suatu pembaruan yang meroket gitu loh ke atas, seperti burung yang menatap ke atas, terbang dengan gagahnya seperti itu, menatap awan. Ada perubahan yang mungkin juga lebih apa ya, lebih cepat dari waktu yang mungkin kalian tidak duga seperti itu ya. Kalau yang saya lihat dari pembaruan tadi ya, kalian tetap harus berjaga-jaga ya, dalam artian ujian kan tetap ada gitu, seperti itu kalau yang saya lihat di sini. Kemudian lebih ke apa ya, langkah yang diambil dari pembaruan ini harus tetap berhati-hati gitu. Apalagi kan ini meroket sesuatu yang terbang tinggi, contohnya burung, nah, apapun itu ya, pohon yang sudah lebih membesar gitu kan, lebih tinggi. Harus diperkuat dari apanya nih, kalau pembacaan yang saya lihat ya dari kartunya ini, ya dari akarnya kan gitu. Akar kalian nih kalau ingin terbang tinggi gitu loh, apalagi ini memang secara alaminya bertransformasi langsung gitu ya, secara apa namanya, drastis mungkin bisa jadi, karena seperti burung yang terbang cepat kan, seperti itu kan, menembus udara ya. Jadi bisa juga secara waktu ini akan apa ya, lebih ke cepat gitu loh waktunya, dari waktu yang kalian mungkin, misalnya nih kalau kalian udah apa namanya, punya planning atau usaha atau apa, nah jalannya itu lebih cepat untuk buka usaha kalian. Kalau yang kerja mungkin gini, baru kemarin kalian naruh CV misalnya gitu, tiba-tiba udah dipanggil, tiba-tiba interview, besoknya sudah langsung kerja gitu. Kalau yang saya lihat sih lebih ke karirnya gitu ya, sisinya. Tapi kalau untuk globalnya bisa jadi kan, apa nih pembaruan yang kalian ingin capai, goal-goalnya atau apa namanya, seperti istilahnya apa ya, kalau ini step by stepnya gitu ya, goal apa aja kan mungkin sudah ada sedikit catatan atau listnya seperti itu. Kalau yang saya lihat sih lebih, tapi feeling saya membaca dari bacaan kartunya nih lebih ke karir yang meroket gitu loh, karir kalian secara cepat, di luar dugaan dari yang kalian inginkan juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga segera terrealisasi ya. Juga saya lihat ini emang udah apa ya, lebih ke eh, doa kalian yang juga sudah cukup apa ya, bukan lama juga sih, tapi cukup kalian impikan gitu loh, kemajuan dari karir ini kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi untuk suatu pembaruan yang cepat gitu, yang tinggi, yang pergerakannya itu mungkin apa ya, menembus suatu udara gitu istilahnya ya. Eh, Kalian ini harus kuat dalam berpijak gitu. Kalau misalnya kayak pohon tadi contohnya kan, berarti semakin tinggi semakin kencang terpahan badai, angin, hujan gitu. Berarti dari dasar akarnya harus kuat.
Kalau burung ya mungkin harus settle dia terbangnya, berarti kepakan sayapnya harus sesuai nih arah kemana beloknya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Karena apa? Saya lihat nomor pertama ini karirnya nanti akan menjulang tinggi, tapi juga cepat gitu maksudnya, karena pergerakannya lebih seperti burung ya yang menembus awan, menembus ya mungkin kalau di sini kan cerah gitu ya, lebih ke menembus udara yang cerah seperti itu. Kalian nih orang tipe orang yang kalau saya boleh cirikan mungkin ya bersemangat, memandang segala sesuatu tuh ke atas sebagai acuan, bukan ke atas kalian lupa lihat ke bawah ya kalau yang saya lihat. Jadi memandang sesuatu kalian nih lebih ke apa sih, acuan untuk kalian nih maju gitu loh. Maju terus apa namanya sukses gitu. Tapi kalian tetap membumi kalau yang saya lihat dari kartu pertama. Jadi dia tetap kalian nih melihat lebih ke apa ya arah sekeliling gitu loh, siapa yang membutuhkan bantuan, mungkin orangnya juga bijaksana, humble. Kalau yang saya perhatiin dari kartu pertama seperti itu ya. Tapi dari pembaruan cepat yang sudah kalian impikan, inginkan, dambakan ketika itu terjadi mungkin di bulan ini atau bulan depan atau masih 1 bulan lagi ke depannya gitu bisa jadi kan. Tapi yang saya lihat sih ya pokoknya cepat gitu ya untuk pergerakannya ini gitu. Akan sesuai keinginan kalian tapi dari yang lalu gitu. Jangan lupa juga ketika kalian sudah capai apa yang kalian inginkan ini rasa syukur kan gitu ya. Tetap memperhatikan sekeliling karena emang kalian nih orangnya kalau yang saya lihat apa ya lebih ke auranya juga adem gitu ya. Jadi ya mungkin seiring sejalan apapun harapan kalian, doa-doa kalian akan terkabul juga gitu karena yang saya lihat terstruktur gitu orangnya modelnya nih ya kayak misalnya seandainya yang kalem ya terstruktur gitu apa yang dia inginkan dia raih secara sabar gitu kalau yang saya lihat orangnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya apa nih secara percintaan kalau mau dilihat itu kan dari karir ya. Jadi karir sudah pertama kita lihat. Percintaan sih saya lihat mungkin dari apa ya mengarah dari induknya tadi kesuksesan kalian gitu kan ya. Mungkin ada sisi step-step kalian yang ingin capai kan gitu dari kesuksesan nanti yang sudah diraih. Nah, itu juga ada pembaruan di sisi percintaan gitu. Misalnya gini, kayak misalnya orang belum punya pasangan, nah gitu ya. Kan bisa jadi ketika dia nanti itu apa namanya? Ketika dia mungkin sudah sukses ya sesuai dengan bidang yang dia inginkan begitu. Kalian ntar akan nyaman, ya kan? Ya istilahnya mungkin lebih percaya diri kan gitu loh menjalani suatu hubungan. Nah, baru kalian nanti jadian kan gitu. Terus udah jadian mungkin ya selanjutnya kalian menjalani nih step-stepnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang sudah punya itu apa namanya pasangan. Nah, yang sudah punya pasangan, kalian akan apa ya? Mungkin kalau pasangannya baru pacaran nih misalnya, ya bisa jadi pembaruannya akan ini ya ke arah step selanjutnya menikah seperti itu. Yang kalau sudah menikah apa nih? Ya pembaruannya banyaklah ya istilahnya bisa jadi mungkin ada di sini yang belum punya rumah, nama misalnya ya ini masih sewa gitu rumah. Nah ini nanti pembaruannya mungkin bisa ke hal memberi properti gitu kan rumah. Misalnya apa nih, udah punya rumah, ternyata ini kalian udah rumah tangga ya belum punya mobil nanti ke depannya. Ya semoga ya pembaruannya ke arah situ gitu. Kemudian yang belum punya motor ya gitulah ya untuk apa harta bendaan atau yang belum punya momongan ya bisa jadi harapan pembaruan di suatu hubungan percintaan atau pernikahan kalian nih mempunyai momongan gitu. Amin ya mudah-mudahan. Pokoknya apa ya aura dari kartu pertama nih yang saya lihat energinya eh, lumayan baik gitu ya. Jadi yang saya rasakan gimana ya lebih ke arah kalau yang saya lihat ya dengan intuisi saya gitu ya lebih ke arah mendominasi hijau gitu ke arah biru-biru muda atau biru langit gitu ya. Jadi cerah gitu yang saya lihat seperti itu. Eh apalagi nih ya, mungkin kalau untuk tadi percintaan, percintaan kemudian apa ya karir,
mungkin keuangan. Nah, keuangan ya tadi ya, masih nginduk lagi ke pembaruan karir tadi. Ketika karirnya itu sudah membaik gitu, berarti kan keuangan kalian juga ya semoga ya, dan memang sih kayaknya alurnya segaris ke keuangan judul apa ujung-ujungnya ya dari karir itu. Ya sesuai membaik juga gitu. Ada pembaruan tentang keuangan, tentang rezeki kalian yang mungkin signifikan gitu. Misalnya ya tadi kan kalau yang belum bekerja, berarti kan selama ini masih mungkin dibantu dengan orang tua gitu, atau dia ada usaha kecil-kecilan, misal bisa jadi juga gitu. Tapi yang jelas nanti kalian akan bertambah kan pundi-pundinya, karena sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan nih, kalian usaha. Mungkin ada relasi atau rekanan kerja mungkin untuk usahanya nih, dia punya modal tapi nggak bisa mengolah apa namanya mengolah keuangannya, kalian punya konsep tapi kalian bisa mengolah usahanya kan gitu bisa. Atau tadinya kalian misalnya kerja yang biasa aja nih, ternyata tercapai nih, udah sesuai impian, sesuai goal, sesuai pula gajinya gitu loh. Misalnya jadi manajer, gajinya 20 juta gitu sebulan misalnya. Nah, jadi goal-goal kebaikan itu akan kalian capai, dan memang sih di luar prediksi kalian gitu. Maksudnya dalam artian bisa lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Amin, mudah-mudahan semoga ya. Kemudian apalagi tadi percintaan, keuangan, nah terus karir. Karir yang tadi ya sudah dibahas seperti itu. Jadi kurang lebih sih ya paling untuk vibes kartu yang pertama nih oke banget ya, kalau menurut saya udah bagus gitu. Kemudian nanti kalian juga lebih ke apa ya? Ya pokoknya sesuai impian-impian itu, goal-goalnya itu akan datang gitu satu persatu di ya kalau cepet ya mungkin di bulan ini atau bulan depan kita nggak tahu ya. Atau cepetnya nih menurut apa namanya penggambarannya gimana gitu ya. Cepetnya mungkin tergantung mindset kalian nih dalam mencapai karir tadi juga gitu. Mau mau ke arah yang positif, maksudnya positif itu bisa lebih cepat gitu ya, atau ya lebih lambat juga bisa jadi. Tapi kan kaliannya lebih ke arahnya nih lebih ke yang mana gitu untuk menyikapinya, maksudnya tetap semangat atau mau cuman kayaknya tadi dari kartunya udah bagus ya leha-leha aja. Nah bisa jadi kan karirnya walaupun akan segera datang tapi bergeser sedikit seperti itu kan, bisa jadi seperti itu ya. Makanya yang tadi mungkin kalau untuk garis besar kayak apa namanya kayak pesannya itu menurut saya kalian harus tetap bijak ya gitu, tetap bersyukur ketika kalian untuk makna apa namanya mungkin masukan bijaknya gitu ya, tetap bersyukur atas apa yang nanti kalian miliki nih gitu. Sekarang pun mungkin kalian sudah bersyukur, mungkin nanti jangan melupakan rasa syukur itu untuk lebih ditambahkan, karena kalian karirnya lebih bagus, lebih maju gitu kan. Kemudian jangan lupa memperhatikan sekitar kalian, berbagi gitu ya. Dalam artian ya secara finansial bisa, secara mungkin pemikiran ataupun rasa kalian tuh jangan, tetaplah membumi gitu ketika kalian sudah mencapai itu. Paling pesannya itu ya. Kemudian tetap semangat dan jangan mengandalkan tadi tentang ada pembaruan yang bagus itu terus kita jadi nggak kurang semangat, atau udah jalanin aja ntar juga kan katanya udah bagus gitu misalnya pembacaannya. Nah jangan juga begitu, tetap maksimal gitu ya. Kalau yang belum bekerja ya berarti terus lamar semangat. Kalau yang usahanya lagi mungkin surut gitu tetap berusaha gitu loh. Apa nih yang bisa membuat usaha kalian maju gitu loh, berdoa. Mungkin ada inovasi lain, ada strategi marketing yang harus dibenahi seperti itu ya. Jadi tetap mempersiapkan supaya apa, karena di sini apa ya meroketnya kalian ini masih masih rentan gitu, ada the full soalnya di sini ya. Jadi ketika kalian tidak siap dengan karir yang tinggi yang secara cepat dan drastis, seperti pohon yang akarnya kurang kuat akan tersapu badai gitu. Kemudian kalau untuk apa namanya tadi burung ya kan, kepakan sayap kalian kurang kuat, kurang settle gitu ya, akan terjadi oleng atau nyusruk gitu, bisa jadi kan seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk readingan yang pertama mungkin motivasinya seperti itu ya. Semoga resonate untuk pilihan kalian, dan semoga yang halal baiknya segera terjadi, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kartu nomor 2, ini langsung aja kita baca ya. Kartu nomor 2 ada
apa nih, navigating by the stars. Nah, navigasi berdasarkan apa? Bintang ya. Hmm, kalau yang saya lihat ini navigasi oleh bintang-bintang seperti itu ya. Hmm, kalian nih orang yang apa ya? Seru ya, seru, fun, rame gitu loh. Periang juga, tidak tidak apa ya, tidak terlalu suka kesendirian gitu ya. Maksudnya dalam artian terlalu yang menyendiri itu, kalian lebih suka rame juga mungkin nggak terlalu juga, tapi lebih ke ada teman lah gitu lah, sekitar 2-3 orang gitu, seperti itu untuk mungkin perjalanan kalian, untuk seru-seruan gitu. 2 orang juga nggak masalah gitu bagi kalian nih kalau yang saya lihat ya. Tapi kalian juga ternyata mungkin ditunggu-tunggu ya sama teman-temannya tuh, kayaknya apa sih, teman-teman kalian tuh nyaman nih sama kalian nih, kayak seneng gitu loh bergaul sama kalian karena orangnya fun, asik seperti itu ya kalau yang saya lihat dari pembacaan kartunya. Nah, kemudian apa nih? Hmm, kalau untuk tadi tentang pembacaan kartu yang pertamanya ini, kalian nih harus mengikuti arah bintang kan gitu ya. Arah bintang dalam artian apa? Ikuti kebahagiaanmu. Ikuti kebahagiaanmu apa gitu. Jangan kalian lebih ke apa ya? Kalau untuk kayak mungkin pembaruannya nih, lebih ke kalian tuh harus mengikuti kebahagiaan kalian. Jadi jangan apa ya, terkungkung dengan suatu hal gitu. Ya idealis boleh, tapi idealisnya yang rasional seperti itu ya. Jadi kalian nih akan ada apa nih hal pembaruan di dalam diri kalian ya. Mungkin suatu apa ya, suatu perjalanan mungkin ya. Perjalanan atau kalau yang saya lihat ya, lebih ke perjalanan, kemudian juga perubahan yang mengalir ke arah mungkin lebih ke sisi diri kalian nih kalau yang ini ya. Kalau yang saya lihat lebih ke sisi diri kalian yang memandang tentang bisa jadi makna dari kehidupan kalian seperti itu. Jadi eh, pembaruannya itu ya lebih ke situ ya. Tapi nggak tahu ya. Coba saya masih agak secara globalnya ini masih agak gambling gitu ya. Yang saya lihat sih lebih ke situ ya. Jadi kalian akan mengalami pembaruan tentang psikologi diri kalian kalau yang saya lihat di sini ya. Ya mungkin yang tadinya lebih ke apa ya, kurang menyenangkan orangnya atau pemurung gitu kan, bisa jadi dulunya seperti itu, tapi ini atau saat ini masih gitu ya, tapi saat ini apa nanti ini kalian akan seperti merubah diri kalian gitu, metamorfosis ya, metamorfosis, merubah sesuatu seperti itu. Coba kita lihat juga pendukungnya ya, pembaruannya apa nih, karena saya kayak masih agak agak apa ya, ngeblank juga gitu loh pembaruannya. Karena kalau udah ada pendukungnya mungkin lebih terlihat kan gitu ya. Nah, coba ya. Hmm. Oh, ternyata sama kayaknya ya, mirip-mirip nih. Keuangan juga bisa jadi. Pembaruannya sisi keuangan, perasaan dan keuangan. Oh gitu. Ya, kalau yang saya lihat mungkin secara petualangan itu mungkin petualangan dari ini ya, dari sisi keuangan kalian gitu loh, mencari mencari keuangan. Nah, bisa jadi kan seperti itu ya. Jadi eh, kalau yang tadi lebih cenderung ke karir dan keuangan, kalau ini mungkin sisi karir, globalnya ya mungkin bisa ya pembaruan, tapi lebih ke sisi keuangan dan juga perasaannya dia nih, perasaan gitu kalau yang saya lihat ya. Kalau tadi kan karir dan keuangan gitu, dan apa namanya, kesuksesan dia gitu kan ya, tentang impian dia, apa namanya, perubahan impian dalam kehidupannya gitu kan. Kalau ini lebih ke keuangan dan perasaannya gitu. Kalau untuk apa namanya, perjalanan perubahannya gitu ya, di kartu yang nomor 2 yang saya tangkap sih seperti itu. Tentang keuangan, nah mungkin coba saya rasakan ini mungkin
soal keuangan ya kalian nih lagi di dalam taraf yang membutuhkan gitu ya. Bisa jadi dalam artian urgent, membutuhkannya itu urgent karena kalian mungkin lagi banyak kebutuhan atau mungkin ada kebutuhan yang urgent nih, saya lihat ya. Juga lumayan besar kebutuhannya dalam artian yang kalian butuhkan seperti itu. Tapi nanti pembaruan itu secara pembaruan secara keuangan itu sepertinya akan muncul juga gitu loh. Akan ada nih kebutuhan dari biasanya kan ada kebutuhan, ada pemenuhan kebutuhan kan gitu kalau dalam kehidupannya. Jadi ketika kalian membutuhkan sesuatu keuangan gitu dari yang lalu-lalu kalian sudah berdoa, berharap menginginkan sesuatu gitu ya. Kalau yang saya lihat mungkin untuk suatu yang ingin kalian capai atau memang kebutuhan yang urgent yang besar yang kalian ingin beli gitu atau untuk mungkin kalian juga kayaknya udah nabung deh nih. Makanya saya tadi ngelihat pembaruannya ke arah mana nih masih agak bingung ya. Tapi kalau yang saya lihat sekarang nih dari kartu pendukungnya, kalian juga udah nabung-nabung nih untuk sesuatu yang ingin kalian capai itu. Ya misalnya bisa jadi nih dari keuangan apa? Ya banyak hal ya, misalnya ternyata kalian ingin membantu orang tua. Nah, pertama nih, karena yang saya lihat orangnya ini juga sayang keluarga nih kalau yang saya lihat dari kartu yang kedua ini sayang keluarga. Kalau yang belum punya pasangan, kalau yang udah punya pasangan ya sayang keluarganya dia, sayang keluarga orang tuanya gitu. Penyayang sekitar gitu. Jadi care sama sekitar nih bisa sayang ke mertuanya nah gitu ya. Kalian tapi yang lebih ke tadi kebutuhan keuangan tadi kayaknya nih pembaruannya soal keuangan. Jadi berarti kan kejawab nih soal yang kalian butuhkan. Nah, terus kalian ini kayaknya udah nabung-nabung juga nih untuk kalian yang kebutuhan besar itu ingin apa ingin raih, mungkin ingin membantu misalnya orang tua, contohnya ya. Kalian mau bantu orang tua nih gitu, butuh apa nih untuk misalnya orang tuanya lagi sakit berarti kan pengobatannya, biaya pengobatannya bisa jadi gitu. Atau misalnya apa nih mau beli alat bantu untuk orang tua mungkin duduk kayak kursi roda, nah misalnya ya. Pokoknya eh, kalian bukan mikirin apa ya kalau yang saya lihat di sini bukan memikirkan kebutuhan besar itu yang utama untuk diri kalian justru nih kayaknya untuk sesuatu hal gitu loh untuk lebih ke arah keluarganya bisa jadi gitu atau mungkin yang udah berkeluarga maksudnya keluarga itu orang tuanya gitu ya atau adik ada atau kakaknya bisa jadi yang keduanya ya kalau kalian berkeluarga ya untuk keluarga kalian nih anak apa pasangan kalian gitu. Kalau yang saya lihat untuk pembaruan keuangannya di sisi itu akan terjawab gitu. Terjawabnya bagaimana? Nah, jika kalian melakukan gitu ya sesuatu yang eh, seimbang, seimbang dalam artian gimana nih? Seimbang yang terus semangat dalam bekerja, berusaha, berdoa gitu ya. Tetap logika, rasional berpikir gitu. Tapi juga kalian ini kayaknya orang yang pemimpi ya dalam artian mimpi kalian besar, kalian coba juga raih dari alam bawah sadar kalian nih lewat mimpi kalian gitu. Itu bagus juga menurut saya gitu ya. Jadi jangan cuman kita capai lewat real gitu, real kenyataan yang hanya logika kita andalkan melihatnya gitu loh untuk kayak kerja keras terus gitu. Ya berdoa juga kan real ya kita maksudnya berdoa gitu secara nyata. Tapi juga kalian nih terus seperti membayang-bayangkan impian kalian tadi, nah itu menurut saya bagus, itu juga perlu gitu. Supaya apa? Kita terus semangat, jadi dipacu dengan semangat kita sendiri diri sendiri kalau kita terus memimpikan. Dan menurut saya bagusnya kenapa kalau begitu? Nanti alam bawah sadar kalian ini kan akan menggiring mimpi kalian nih menghadap ke langit ya kan. Langit menangkapnya, alam semesta menangkapnya, kemudian itu menjadi investasi kalian yang nanti ketika kalian lepaskan udah nggak usah terlalu ditunggu itu akan terjadi di kehidupan kalian. Nah saat ini mungkin akan terjadi nih keuangan itu impiannya. Nah asalkan tadi kalian tetap melakukan hal kebaikan, melakukan hal-hal yang seimbang, tetap positif gitu loh. Walaupun mungkin saat ini belum, tapi bisa jadi ketika kalian terus lakukan hal baik, terus kalian tetap
care nih sama sekitar kalian, hangat gitu loh. Sesuai visi misi kalian apa nih dari keuangan ini yang untuk kalian keluarkan ke arah mana, itu akan tercapai gitu. Jika kalian melakukan keseimbangan tadi gitu loh. Akan tercapai karena di sini juga ada Ten of Pentacles gitu ya. Jadi kebahagiaan yang termasyur gitu, masyur sesuai keinginan kalian gitu, dalam artian di di yang lalu-lalu gitu maksudnya. Udah yang kalian harapkan nih gitu. Itu akan tercapai jika kalian tadi seimbang tadi ya gitu. Ini soal semua tentang keuangan nih, Pentacles, ya kan? Koin emas kan ibaratnya, Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, Five of Pentacles. Hanya ini nih, Two of Swords. Nah, ini yang harus di sisi mungkin attitude kaliannya itu tadi, mencapai keuangan ini semua bagaimana, seperti itu. Kemudian apalagi ya, tadi keuangan udah ya nih, karena pembaruannya dari sisi keuangan kalau yang saya lihat. Nah, kalau mungkin sisi perasaannya, nah perasaan kalian juga terus terang akan menjadi suatu hal yang baru nih jika kalian tadi mau ngebantu orang tua gitu ya tentang keuangan contohnya. Nggak tahu, saya kepikirannya kok ini orang tua ya gitu, bukan apa, atau keluarga ya bisa jadi ya gitu ya, atau mungkin kekasihnya, pasangan bisa jadi, tapi kok ini nggak tahu, saya kebayangnya orang tua gitu ya, apa itu hanya intuisi saya yang kurang pas apa gimana, lebih ke orang tua yang ingin dia ini lihat dia bantu gitu loh ya. Tapi bisa jadi untuk pacarnya, bisa jadi gitu, untuk apa calon pendampingnya bisa jadi, atau pasangannya atau anaknya, nah bisa jadi kan gitu ya. Itu secara globalnya, kalau persepsi saya lihat orang tua, tapi secara globalnya ini keuangan ini yang intinya sih lebih ke bukan untuk diri dia sendiri nih, dia ingin membantu seseorang, seperti itu ya. Kalau untuk sisi perasaan atau percintaan mungkin ya ketika kalian sudah mencapai keuangan tadi, kan bisa dilihat ini kartunya aja lumayan agak bagus ya, ada Ten of Pentacles kan, ini kebahagiaan, tercapainya suatu impian yang nyata, seperti itu ya kalau yang saya lihat. Ya nanti sisi perasaan pun atau percintaan bisa jadi mengikuti gitu, karena ya kan ada peribahasa gini ya, masa pacaran nongkrong doang gitu kan, nggak nonton-nonton gitu atau makan. Nah, seperti itu misalnya. Dengan adanya berlimpahnya keuangan kalian kan, kalian bisa laksanakan itu ya, tapi tetap dipikirkan juga misi utamanya untuk membantu seseorang tadi gitu yang baik ya kan, seperti itu. Kalau sisi percintaannya saya lihat seperti itu. Nah, kalau karir dari kalian ini ya bisa jadi yang membantu perekonomian atau keuangan kalian meningkat nih dari karir kalian gitu. Bisa dari sisi usahanya, bisa jadi pekerjaannya, atau kalian yang bekerja sambil berusaha nih. Dari kedua sisi itu nih berkembang pesat, atau salah satu dari yang kalian pegang, kalau kalian kerja di kantor terus punya usaha juga gitu. Kalau saya lihat, tapi nggak tahu ya, tapi lebih ke feeling saya ini orangnya bekerja gitu ya, tapi punya usaha. Jadi dua-duanya ini eh, maju pesat gitu. Kalau yang saya lihat, apa itu harapan saya juga kurang tahu. Tapi yang saya lihat lebih ke situ. Tapi kalau untuk mungkin salah satunya, nah dari pekerjaan ya, berarti dari pekerjaan kalian entah itu naik jabatan, dipromosiin gitu ya, otomatis kan keuangan kalian naik nih, gajinya naik misalnya gitu. Atau kalau yang usaha ya bisa jadi ketemu relasi baru juga bisa jadi gitu kan, eh, membangun usaha bersama kerabat atau teman atau sahabat, seperti itu ya. Paling sih yang saya lihat itu ya. Untuk pesannya mungkin dari pembaruan keuangan tadi gitu ya, sisi perasaan kalian nih atau apa sih, keyakinan kalian tetap harus diperhatikan untuk menuju kesuksesan tadi gitu. Jangan tidak seimbang gitu antara apa nih impian kalian dan berusaha kalian mencapai di kenyataannya nih, dalam artian bekerja keras, berdoa yang khusyuk gitu, berdoa yang serius, terus menerus dan yakin, seperti itu. Kalau yang saya lihat ya paling masukannya seperti itu, yang tetap seimbang melaksanakan antara impian kalian. Terus jangan lupa membayangkan tadi, udah bagus, nggak apa-apa bayangin terus impian kalian, itu nggak ada salahnya. Yang penting kalian tetap kontrol, jangan apa ya banyak berbicara kepada orang. Mungkin kalau untuk dibayangkan, dihayalkan dalam kalian lagi diam, hening, itu nggak masalah gitu ya. Oke,
teman-teman langsung aja nih kartu yang nomor 3. Ini ada apa nih? Faraway Pledge. Di sini kalau untuk kartu yang nomor 3, nah, kalian nih harus bersiap gitu ya. Bersiap dengan apa nih? Sama, pembaruannya ini lebih ke apa ya? Suatu mungkin yang kalian pandang nih. Yang kalian pandang apa misalnya. Itu akan ada pembaruan juga di kartu yang nomor 3 gitu ya. Pembaruan dari sisi penglihatan kalian yang ingin kalian tuju, seperti itu. Kalian ini orangnya saya lihat lebih ke apa ya, matang gitu loh secara pemikiran. Kartu yang nomor 3 nih ya, matang, serius, seperti itu. Matang, serius, ingin segala sesuatunya tuh rapi, mungkin ya sudah dipersiapkan secara matang, secara rinci, seperti itu ya. Jadi yang saya lihat di sini kalian nih akan ada pembaruan, akan sesuatu lebih ke apa ya, cakrawala penglihatan kalian nih gitu, atau sudut pandang yang kalian lihat gitu ya, entah dalam hal apa. Nanti coba saya cek dulu ya sampelannya, coba kartu pendukungnya. Yang jelas ada pembaruan di sini ya, karena ada cakrawala baru yang berubah katanya gitu kan dari pembacaan kartu. Yang pertama, sisi apa nih pembaruannya, duit kah, karir kah gitu loh ya. Nah, ada suatu pembaruan seperti itu ya. Jadi kalian harus siap nih dengan suatu pembaruan yang ya mungkin bisa ke arah, kalau saya lihat sih ya, ke arah tentang lebih ke apa ya, cita-cita mungkin ya, cita-cita gitu, cita-cita, harapan, impian, tentang keuangan. Kok ini sama ya, tiga-tiganya butuh uang semua. Ya, saya juga butuh uang ya, kalau ini semua juga butuh uang ya, tapi emang bener ini impiannya lebih ke, kalau yang saya baca lebih ke situ ya. Jadi ada keuangan, perasaan, sama hampir-hampir mirip. Impian untuk apa namanya, mungkin keseimbangan antara hubungan, seperti itu ya, bisa jadi dari pembacaan kartunya. Terus dari sisi pencapaian kalian, karir kalian, seperti itu. Kemudian keuangan kalian juga. Kalian ini ciri-cirinya orangnya matang. Matang bukan berarti tua ya, maksudnya pemikirannya itu matang. Ingin mempersiapkan segala sesuatu tuh secara matang gitu orangnya. Tapi humble, bukan yang terlalu perfeksionis yang wah harus selalu aktif gitu, harus sesuai semuanya, enggak seperti itu. Tapi persiapan detail dan rinci itu hanya untuk diri kalian, tidak diperlihatkan kepada orang. Jadi kelihatan untuk orang lain tetap humble, seperti itu ya. Kemudian menyukai apa ya, tentang alam mungkin ya, alam, kemudian panorama gitu ya, suka keindahan, suka berjalan ke, misalnya kalau sama keluarga tuh kayak ke alam-alam, sungai gitu lah, ada apa, nyanyian burung, seperti itu. Jadi ya, suka ketenangan, suka juga ketenangan, tapi fleksibel, maksudnya untuk keramaian juga kalian nggak masalah, tapi lebih cenderung ke suka ketenangan, seperti itu kalau yang saya lihat kartunya ya. Dan kalian nih juga lagi mengharapkan keseimbangan dari suatu hubungan perasaan, mungkin seperti itu. Kemudian juga keseimbangan dari sisi keuangan gitu. Lagi mengharapkan yang lalu-lalu nih, dari sisi mungkin apa ya, karir kalian gitu ya, bisa jadi juga ya. Tapi emang ini akan terjawab nih pembaruan di tiga sisi itu kalau yang saya lihat ya. Jadi akan ada pembaruan di sisi keuangan kalian, di sisi hubungan atau percintaan kalian, juga di sisi impian kalian dalam ke karir gitu. Kalau kalian saya rasakan gitu ya. Karena ini kayaknya energinya yang saya baca lebih ke
Kalau yang tadi kan lebih ke apa ya, mungkin pembaruan yang drastis ke karirnya, keuangannya yang pertama tuh. Kalau yang kedua lebih ke mungkin menggebunya itu ke soal keuangan yang membantu seseorang gitu kan, atau keluarganya atau siapa misalnya, atau mungkin ya pokoknya sisi keuangan yang lebih sesuai. Nah kalau yang ketiga ini kartunya lebih seimbang antara uang gitu loh, mungkin sisi percintaannya sama karirnya. Jadi dia menginginkan harapan yang sama persentasenya di ketiga apa namanya, ketiga aspek tadi gitu. Ya mungkin kalian lagi mengharapkan itu ya, apa namanya, ada sedikit, ya bukannya lebih ke ini ya, bukannya lebih ke apa namanya, masalah yang berarti ya bisa jadi gitu. Atau kalau yang belum punya pasangan kan, berarti kan ini sisi percintaan atau apa nih, sisi hubungan kalian, kalian pengen punya pasangan, mungkin gitu, punya pacar kan gitu. Ya berarti akan terjawab gitu, ada keseimbangan hubungan, berarti kan ada pasangannya nih gitu. Kalau yang saya lihat nih akan ada datang nih keseimbangan hubungan kalian gitu. Nah, kalau yang sudah rumah tangga berarti atau belum rumah tangga tapi pacaran dulu deh ya nih, contohnya misalnya yang pacaran mungkin keseimbangan menyatukan ego, mungkin persepsi gitu, sikap, attitude gitu, jadi saling apa sih, sinkron gitu ya, yang tadinya mungkin masih dalam penjajakan sering perang gitu ya, masih sering ya gontok-gontokan gitu, atau berbeda persepsi aja. Nah ini ntar akan berjalan smooth, mungkin seimbang gitu kalau yang pacaran. Ya kalau yang keluarga ya kurang lebihnya hampir mirip gitu, berarti hmm, nggak berselisih lagi soal anak gitu, bisa jadi kan ya, sepaham akan apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga gitu. Misalnya, oh kita ini aja nih, yang beb ya gitu kan, kita beli ini nih, mobil baru gimana beb, nah gitu. Jadi dia sesuai, oke oke, pasangannya kan kita beli tuh, tetangga baru aja udah tetangga baru aja udah beli, nah, misalnya gitu ya. Ya pokoknya lebih ke sinkron lah ya. Jadi yang tadinya misalnya gini, yang mendingan beli ini dulu aja yang gitu, kompor aku udah meleduk nih gitu misalnya, di jangan, aku mau benerin aki motor gitu. Itu kan tadinya sering ada perselisihan itu nih, kartu yang nomor tiga di sisi perasaannya, bisa jadi kan gitu ya kalau yang udah punya pasangan. Nah ini lebih smooth aja, nggak tahu kenapa nih, lebih terjawabkan gitu loh, segala sesuatunya jadi seiring sejalan dengan pasangannya, harmonis seperti itu. Oh ini sesuai gitu. Jadi kalian sendiri pun nanti mungkin dengan pasangan menyadari nih gitu, ih kayaknya kita akhir-akhir ini jarang bertempur ya gitu, kok jadi sesuai-sesuai aja ya, adem ayem, kayak ada yang kurang garam gitu. Ya bisa jadi gitu ya. Ini contoh aja ya, untuk contohnya. Nah kemudian apa nih, sisi keuangan. Nah misalnya sisi keuangan mungkin ya tadi kalian ada butuh sesuatu nih, ingin membeli sesuatu, kalian mulai mulai bisa nih gitu loh. Bisa apa nih, dari tabungan udah ada, kayaknya soalnya udah ada ini juga ya, menyimpan sedikit-sedikit gitu, pundi-pundinya. Nah kemudian ada rezeki berlebih yang nomplok nih gitu, misalnya oh dapat undian nih dari bank gitu kan, dapat mobil ya kan, kita nggak tahu ya. Jadi sisi keuangan nih akhirnya tercapai nih, terjawabkan di, mungkin di apa namanya, di dalam waktu-waktu dekat ini gitu. Kemudian apalagi karir. Nah karir tadi yang kalian nggak duga-duga nih, perasaan kayaknya ya kalian udah maksimal kerja tapi kayaknya nggak mikir naik jabatan atau apa ya, tiba-tiba karir kalian melonjak gitu kan, nggak tahu kan gitu. Atau misalnya usaha, kayaknya sama aja deh kita apa namanya, jualannya begini-begini aja, tapi besoknya tahu-tahu ludes-ludes gitu. Akhirnya kan tiap kita jualan gitu ya, akhirnya bisa kita nabung gitu, bisa ada penghasilan berlebih gitu ya. Pokoknya kalau yang saya lihat dari situ ya, jadi apa, dari kartu yang ketiga ini cenderung ke situ. Jadi antara keseimbangan antara persentasenya keuangan itu yang akan tercapai pembaruannya gitu ya. Terus karir kalian dan hubungan asmara, percintaan atau hubungan apa namanya,
terhadap pasangan gitu ya, seperti itu, atau terhadap calon pacar kalian gitu, itu seimbang semua nih. Kalau persentasenya 50% semuanya sama gitu, itu akan terjawabkan sesuai mungkin harapan kalian nih yang pilihan orang kartu yang nomor 3 seperti itu. Pesennya apa nih? Ya pesennya ya udah jalanin aja. Kalau yang ini kayaknya soalnya nggak ada yang terlalu berarti ya, tinggal jalanin, berdoa, apa terus eh, bekerja keras kan gitu, jalanin seperti biasa aja. Karena kayaknya untuk hal-hal yang membuat kalian harus jungkir balik gitu ya, berusaha atau apa juga nggak ada. Jadi jalanin aja, itu akan datang di dalam waktu dekat ini. Berdoa tetap ya kan, berdoa yang khusyuk, yang serius, kemudian bekerja keras juga pastinya gitu, jangan melempem. Nah, ini akan datang dengan segera gitu. Harapan kalian di persentase yang sama nih tentang keuangan, perasaan, kemudian juga karirnya gitu. Kalau yang saya lihat kartu nomor 3 gitu ya. Oke teman-teman, nah boleh kita mungkin agak cek ya, ini tentang keresonetan pembacaan nih untuk cenderung zodiak apa sih nih gitu ya. Kalau kita mau iseng lihat nih, coba ya. Untuk kartu pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kira-kira bintangnya apa nih zodiaknya yang agak-agak apa namanya sinkron gitu ya. Mungkin kalian agak merasakan hal yang sama nih gitu ya. Coba ya. Ini kita lihat kali sesuai gitu ya. Kartu pertama nih cenderungnya zodiak Aquarius, coba ya. Kemudian 3 kartu lah ya kita ambil. Scorpio untuk kecenderungan kartu yang pertama ya, zodiaknya. Kemudian satu lagi coba, Sagittarius. Kalau yang kecenderungan kartu kedua, coba ya. Kecenderungan kartu pertama kan udah nih, Aquarius, Scorpio, Sagittarius ya. Kita sapa lagi deh, coba. Kita sampingin. Kartu yang kedua, kecenderungannya untuk zodiak apa nih? Nah, Aries, kemudian Scorpio masuk lagi ke sini, sama Taurus ya. Kecenderungan yang kedua nih, zodiaknya Aries, Scorpio, Taurus ya untuk sisi pembacaannya tadi. Nah kemudian kita taruh lagi coba. Untuk yang ketiga, zodiak apa nih yang kayaknya mendekati keresonetan kecocokannya itu ya. Coba kita lihat. Apa zodiak Leo kah atau apa gitu ya. Iseng-iseng kita lihat nih kecenderungannya ya. Yang ketiga Leo, bener Leo ya, keluar. Leo, Capricorn, kemudian nah feeling saya coba yang ini, Cancer. Yang ketiga cenderung ke Leo, Capricorn, and Cancer. Oke, teman-teman. Pembacaannya kali ini itu, seperti itu aja ya teman-teman ya. Balik lagi, diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya gitu ya. Kalau yang belum resonate ya anggap aja ini hiburan semata. Tapi kalau yang mungkin kayaknya resonate deh, gitu. Berarti ada sisi motivasi yang kita harus raih nih, gitu kan. Karena mimpi kita sebentar lagi datang. Apa yang harus kita persiapkan dari pembaruan dari impian-impian kita yang akan datang itu, seperti itu ya. Oke, teman-teman, tetap bijak ya dengan readingan ini, seperti itu. Untuk yang ingin private reading, balik lagi ada di deskripsi ya, itu ada di link Instagram, kemudian juga ada di link channelnya, sama Instagram bisa DM ataupun WA, di itu juga ada ya, di Facebook bisa inbox gitu ya. Oke teman-teman, kartu kehidupan kali ini untuk temanya seperti itu aja ya, untuk readingannya. Sampai ketemu di tema-tema selanjutnya. Terima kasih telah mensubscribe kartu kehidupan. Untuk yang baru bergabung, baru nonton, baru menyaksikan gitu ya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya untuk kemajuan channel kartu kehidupan ke depannya. Saya pamit undur diri teman-teman. Bye-bye teman-teman.